I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Hey kid. Setelah diizinkan dokter pribadinya, Marquez bahkan telah menunggangi CBR 600RR untuk latihan. Uji coba di Misano bukan hanya untuk menentukan arah pengembangan RC213V 2023, tapi juga mengetahui resistensi lengannya di atas motor balap sebenarnya. Sasaran tes ini untuk membuktikan diri sendiri. Ini adalah target nomor 1. Jika saya membuktikan diri dan saya separuh bagus, saya bisa berkendara di waktu yang layak dan dalam kondisi baik, katanya. Marc Marquez tersenyum lebar setelah mendapat lampu hijau dari tim medis untuk turun dalam tes MotoGP di sirkuit Misano, Selasa, tanggal 6 September tahun 2022, dan Rabu. Pembalap Repsol Honda itu dinyatakan fit untuk menggeber RC213V. Tidak ada masalah dengan lengan kanannya yang dioperasi 3 bulan silam. Ia sudah bebas menggerakkan lengan kanannya. Dalam video yang diunggah di Instagram, ia terlihat keluar dari ruang medis di sirkuit Misano dan menunjukkan lengannya. Fit, pemeriksaan selesai, Selasa depan. Saya akan kembali ke tes Misano, tulisnya. Kabar tersebut sangat dinantikan Honda. Meski mereka optimistis bahwa Marquez bisa kembali ke trek untuk tes, tapi butuh konfirmasi dokter di sirkuit. Prioritasnya bekerja untuk Honda. Saya sedikit memaksakan mesin dalam 2 pekan terakhir dan waktunya berada di sini karena saya tahu itu sangat penting untuk Honda di masa depan. Pembalap asal Spanyol tersebut menjelaskan bagaimana perkembangan kondisinya dan proses yang mesti dilalui selama rehabilitasi. Kadang dokter datang dari mana saja, tapi dokter saya mengatakan butuh 3 bulan. Jika pemulihan normal, tulang tersambung. Mereka merencanakan rehabilitasi berbasis pita karet, elastis dan katrol untuk pembentukan otot yang diperlukan. Jadi ketika tulang tersambung, latihan dalam sasana ditingkatkan intensitasnya. Dari sana, saya harus menetapkan batasan. Saya jelaskan rencana pada dokter. Pemikiran kami harus tahu apa yang terjadi. Mereka sendiri yang memberitahu saya. Saat ini, Anda memaksakan diri, tidak ada yang terjadi dengan tulang pada lengan. Tapi ketika Anda memaksa dengan kekuatan otot, tendinitis bisa terjadi. Kemudian Anda harus memperlambat sedikit. Itu kenapa saya membiarkan semua sedikit terbuka. Saya tidak tahu bagaimana tubuh saya bereaksi. The Baby Alien A sebenarnya berniat untuk kembali berlaga sebelum musim ini habis. Namun, pembalap tersebut tidak akan memaksakan diri. Fokus utama saya adalah fisik, orang-orang dan menjadi pembalap kompetitif lagi. Saya selalu seperti itu karena tahun lalu, saya berhasil memenangi balapan, tapi tidak bisa membuat perbedaan, ia menambahkan. Saya tahu fisik menghambat saya dan harus terus bekerja untuk mendapatkan kekuatan fisik kembali. Kemudian, jika Anda pembalap kompetitif, Anda dapat bekerja dengan lebih baik pada proyek di mana Anda terlibat. Saya dan Honda ingin kembali ke atas. Sementara itu, pebalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, marah sampai frustrasi setelah gagal mendapatkan podium pada MotoGP San Marino 2022. Quartararo kecewa karena motor Yamaha Izer M1 miliknya tidak memiliki kecepatan untuk bersaing di barisan depan balapan. MotoGP San Marino merupakan balapan ke-14 kejuaraan dunia 2022 yang berlangsung di Misano World Circuit Marco Simoncelli pada Minggu, tanggal 4 September tahun 2022. Memulai balapan dari urutan ke-8, Quartararo harus puas dengan raihan 11 poin setelah finish di urutan kelima. Quartararo mulai menempati urutan kelima setelah menyalip Alex Espargaro, Aprilia Racing, pada lap ke-6. Setelah itu, Quartararo tidak mampu lagi mengejar pebalap di depannya. Rider asal Perancis itu tercatat tertinggal 5,771 detik dari sang pemenang balapan MotoGP San Marino 2022, Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo. Selisih 5 detik dari Bagnaia itulah yang membuat Quartararo sangat frustrasi setelah MotoGP San Marino 2022. El Diablo menilai selisih yang terlampau jauh itu menjadi bukti bahwa motor Yamaha Izer M1 miliknya tidak bisa bersaing. Saya lebih dari marah.
Saya frustrasi karena saya sudah mengeluarkan 100% kemampuan, tetapi ternyata tetap tidak bisa bersaing, kata Quartararo dikutip dari Crash.